Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Oke teman-teman, gue bersyukur banget di minggu ini dapat kesempatan untuk kenal lebih dalam sama speaker kita berikut ini ya. Sepasang suami istri yang menurut gue usia memang muda sekali, tapi kematangan, kedewasaan, aduh menurut gue jauh di atas gue, keren banget. Dari ketika ngobrol ya, gue telepon cukup lama, yang gue dapat adalah pertama ini orang humble-nya sangat humble teman-teman. Yang kedua, gue belum pernah ketemu speaker yang disiplinnya seperti beliau ya. Lucu, kemarin gue WA sama dia, kok gimana kalau jam 10, beberapa hari yang lalu ya, gimana kalau jam 10.30 Riko telepon Koko? Oke. 10.30 gue baru selesai Zoom, klik matiin, langsung telepon jalan. Gue bilang, wow, ini orang keren banget. Gue nggak telepon, dia telepon persis 10.30 teman-teman. Gue bilang ini orang disiplinnya, gila. Terus gue angkat telepon, terus kita ngobrol. No wonder ya, no wonder. Orang ini punya prestasi luar biasa, dan kalau kita boleh hadir dengerin mereka live ya, dengerin seorang yang hebat ini live, buat kita adalah grace teman-teman. Yang akan sharing namanya adalah Leonard teman-teman ya. Gue pikir tadinya Lionheart gitu ya, karena punya hati kuat bagai singa. Tapi ternyata gue baca lagi namanya Lionheart ya. Nah, pernah mengalami masa-masa sulit, baik dari kondisi di dalam sebagai pebisnis, memulai sesuatu nggak gampang, maupun dari kondisi di luar, keadaan di luar yang tantangannya juga nggak gampang di waktu-waktu itu ya, yang kita bersyukurnya di Legacy nggak pernah mengalami seperti yang beliau alami. Tapi ada satu hal yang beliau lakukan dan beliau putuskan, yang sampai sekarang beliau, Lionheart ini beserta Henny boleh ada di posisi yang keren banget menurut gua. Jadi buat kita ya, benar-benar kita akan dihadapkan dalam hidup ini banyak pilihan. That's why beliau ambil satu tagline, karena hidup adalah pilihan. Benar juga. Dalam hidup kita semua menghadapi pilihan demi pilihan. Pertanyaannya, kita memilih pilihan yang benar atau enggak? Nah, kalau hari ini kita mau belajar, bersyukur banget kalau Legacy bisa belajar dari orang yang disiplin, dari orang yang humble, yang udah melewati banyak problem dalam hidupnya, dan punya pilihan-pilihan terbaik yang boleh menghantarkan dia sampai hari ini. So, sebelum kita panggil pribadi ini, boleh kita lihat Sunday Punch-nya ya, teman-teman ya.
節よく生きろ今日という日をためられたためられた信じるやつがジャスティス真実の王者夢を見続けることが俺のファンタジー生きることが好きさ青く浮かぶコスモ時を越えろそのかけろこの星のため熱く燃やせ涙流せやすという日にためられたためられたTeman-teman, Leonard dan Kamen Rider dan Kamen Rider. Yes. Baru pernah loh gue seumur-umur gue ada di Prudential 10 tahun di Prudential, baru pernah loh ini pakai Kamen Rider. Ko Leonard, sebelumnya thank you banget udah mau sharing di Legacy. Kami bersyukur, kami yakin kami akan diberkati dengan kehidupan yang dibagikan nih sama Ko Leonard. Thank you banget loh Ko Leonard sebelumnya ya. Thank you, Ko Andre. Senang banget nih bisa diundang ke Legacy juga, kesempatannya yang dikasih. Thank you banget, Ko Andre. Oke, Ko Leonard, Ya. kalau boleh tahu kenapa sih lu pilih lagu itu dulu nih? Gue penasaran banget nih kalau. Oke, sebenarnya thank you dulu ya teman-teman yang diberi kesempatan ya di Legacy ya. Di Legacy ini banyak orang-orang yang menginspirasi saya. Thank you juga Ko Rico yang kemarin ya, kita udah sempat kontek-kontekan ya. Anyway, suara saya kedengeran jelas gak ya teman-teman ya? Atau Jelas, putus-putus? sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke. Iya, kalau tadi ada pertanyaan kenapa lagunya itu ya? Karena dari kecil gue berterima kasih juga sama Kotaro Minami. Kotaro Minami karena secara nggak langsung gue harus tahu untuk menjadi hebat itu kita harus berubah gitu. Wow, deep banget nih. Baru 2 kalimat loh guys. Baru 2 kalimat loh udah menginspirasi banget. Boleh kasih applause teman-teman. Thank you. Oke. Ya, halo. Iya. Sorry, ya. Kenalin gue Glenn kok. Gue yang hari ini akan bantu Ko Leonard untuk sama-sama kita mau belajar apa dari Ko Leonard hari ini ya. Glenn. Gue ada pertanyaan kok. Yang pertama kali itu pertanyaan seputar faith. Ya. Nah, kok boleh. Tapi sebelumnya kita pengen kenal dulu sama Ko Leonard. Boleh ceritain background Ko Leonard dan Ciheni sebelum ada di Prudential kok? Boleh. Ya, halo, salam kenal semuanya ya. Nama gue Leonard ya, panggil Lion juga boleh gitu ya. Nah, background gue terlahir dari anak seorang bonyok gue adalah karyawan teladan. Jadi bekerja mengabdi di perusahaan itu sampai 20 tahun ya teman-teman. Jadi dan puji Tuhan cukup diberkati karena mereka akhirnya jadi tangan kanan para bos masing-masing gitu ya. Jadi kehidupan gue pada waktu gue kecil itu cukup ya bisa dibilang berkecukupan lah ya. Jadi gue hidup cukup enak pada waktu kecil. Gue 2 bersaudara, teman-teman, adik gue cewek gitu ya. Dan kita hidup berkecukupan sampai satu ketika. Nah ini langsung long story short ya, karena ini ya momentumnya dalam hidup gue. Menurut gue ya bonyok gue namanya orang dari karyawan. Oh ya, sorry, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Apa yang gue ceritakan ini pengalaman gue. Jadi APBN aja, ambil positif buang negatif ya. Kalau ada yang nggak cocok sama leader kalian, konsul ke leader kalian lagi ya. Nah, jadi singkat cerita, bonyok gue itu namanya orang karyawan pengen dong jadi bos. Dalam tanda kutip pengen punya usaha. Semua orang umumnya gitu ya. Masa jadi karyawan terus, akhirnya mereka memutuskan untuk buka usaha ya. Tapi setelah buka usaha ya, 2-3 tahun buka usaha, sukses bangkrut teman-teman. Dan kebangkrutan itu terjadi saat gue itu umur sekitar 17 tahun, 18 tahun.
Jadi bener-bener pada saat lu mencari jati diri ya, yang tadinya itu eh, hidupnya enak ya, tiba-tiba langsung drop sama sekali ya. Jadi kalau zaman dulu itu seorang karyawan kalau sampai dijemput mobil kantor gitu ya, ada supir kantor itu udah oke banget teman-teman. Nah itu loh banyak gua gitu. Jadi sebenarnya secara ekonomi nggak ada masalah. Tapi pada saat itu gitu ya, kejadian itu membuat hidup gue 180 derajat berubah. Jadi yang tadinya diantar ke sekolah gitu, gue mesti naik bus gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang nggak ada masalah gitu, naik bus nggak ada masalah. Tapi buat gue yang pada waktu itu mengalami berputarnya roda kehidupan, itu sangat masalah buat gue. Nah disitulah membentuk gue menjadi orang yang minder. Nanti ini banyak nih ya pembahasan keminderan gue ke depannya gitu. Tapi dari situlah gue mulai jadi malu bergaul sama orang. Dan gue jadi mulai nggak berani nanya-nanya orang. Kenapa? Kalau misalkan gue nanya ke Glenn nih, Glenn, lu tinggal di mana? Bonyok lu kerja apa? Glenn pasti nanya balik gue kan, Betul. bener nggak? Nah Betul. itu yang membuat gue malu dong. Bonyok gue apa nih? Lagi jobless gitu kan ibaratnya. Gue malu. So ketimbang gue malu mengalami hal itu, better gue nggak nanya ke Glenn. Ini lu So dari umur berapa nih kok? dari umur 17-18 itu Glenn. Pas gue SMA tuh. So dari situlah gue mulai, aduh, gue nggak mau deh kalau sama orang gue mending nggak usah nanya. Ketimbang dia tanya-tanya tentang kehidupan gue, yang which is saat itu lagi hancur, gue mendingan nggak usah ngomong sama dia. Dari situlah gue menjadi orang yang tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang. Nah jadi dan dari situ ya kehidupan gue banyak berubah. Gue banyak melihat gue hidup di dua dunia kalau gue bilang. Gue pernah hidup di dunia yang wah enak banget gitu, mau ngapa-ngapain aja oke gitu ya. Sampai gue hidup di dunia yang gila, gue mau jajan ciki aja, itu gue compare harga. Ya konyol loh, ciki loh waktu zaman dulu ya, itu compare harga. Jadi gue hidup di dua dunia. Dari situ gue tahu bahwa kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Ya, pada saat lu hidup di dunia yang enak gitu ya, bukan artinya hanya banyak duit, tapi lu punya pilihan lebih ketimbang pada saat lu tidak punya uang. Nah, dari SMA itu sebenarnya gue sedikit demi sedikit belajar sih, walaupun ya yang paling banyak adalah keminderan gue gitu yang lebih utama pada waktu itu. Nah, gitu sih Glenn. Itu background gue lah kurang lebih. Itu sebelum di Prudential, setahu gua lu punya background pendidikan yang memang IT ya, kok memang nggak ada urusannya dengan people gitu ya? Maksudnya lu lebih ke komputer, mungkin itu juga gara-gara keminderan yang tadi lu bilang. Nah, Betul. itu gimana ceritanya kok dari situ sampai akhirnya lu bisa terjun, setahu gua juga lu ke dunia wirausaha after itu ya? Oke. Jadi pada waktu gue sekolah itu, kebetulan gue kuliah di BINUS. Jadi kebetulan pada waktu itu di SMA teman-teman gue pada cabut kelas lah gitu ya. Alasan yang diizinin guru buat cabut adalah beli formulir. Kebetulan temen samping gue, lu mau kemana lu? Gue nanya, gue mau ambil formulir, mau beli formulir di mana? Di BINUS. Ya udah gue ikut deh. Jadi kalau temen gue dulu ngambil formulirnya di Atma Jaya, mungkin gue kuliah di Atma Jaya. Jadi gue kuliah itu ya cabut bolos sekolah ya ini benar cabut tuh bolos sekolah gitu ya. Jadi gue kuliah aja tergantung sama temen gue tuh mau ngambil formulir di mana. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi hidup gue tuh tidak ada desain sama sekali. Jadi banyak gue nggak mendesainkan gue. Kalau sekarang kita jualan dana pendidikan ya, mendesainkan kuliah di mana. Dulu nggak ada gitu. Dan itu yang terjadi pada saat masuk BINUS. Dan gue nggak tahu kenapa dulu gue nggak mau ngambil ekonomi atau manajemen. Mohon maaf orang-orang ekonomi manajemen. Jadi gue nggak mau ngambil ekonomi atau manajemen karena menurut gue terlalu rame gitu ya. Jadi gue pengen masuk apa ya gitu ya. Ya udah akhirnya terjunlah ke IT gitu. Jadi masuk IT itu juga ya nggak direncanakan lah. Nah singkat cerita teman-teman, puji Tuhan ya, Tuhan masih berkatin gue dan orang tua gue walaupun bangkrut masih bisa sedikit demi sedikit bayarin uang kuliah gue gitu ya. Nah dari situlah gue lulus IT dan akhirnya gue kerja di dunia IT ya. Namanya orang kuliah ya, pikir kerja kan keren gitu di kantor. Ternyata di IT itu gue di bagian hardware waktu kerja, angkat-angkat server teman-teman. Ya, jadi itu tuh, aduh nggak ada dalam otak gue kan kerja mesti pakai pakaian rapi gitu ya, nggak ada teman-teman. Nah sampai satu ketika gue dari IT, gue melirik, gue coba nekat sedikit gitu ya. Di dunia IT kan gue hardware gitu ya, agak hina juga. Kenapa? Karena biasanya kalau ditelepon, tolong dong komputer gue nggak nyala gitu kan. Gue pikir kenapa rusak, ternyata nggak dicolokin teman-teman. Kayaknya gue
gue kuliah kok cuma kayak gini, madesu banget masa depan gue gitu ya. Masa depan gue suram banget, cuma nyolokin kabel gitu ya. Hina banget, sampai akhirnya diajak temen gue, lu coba deh jadi sales. Kalau sales itu katanya dapat komisi. Nah, dari situlah gue modal nekat sih teman-teman ya. Gue modal nekat, nggak tahu gimana, pokoknya gue modal nekat, gue coba jadi sales. Salesnya masih jualan produk IT teman-teman ya. Dalam 3 bulan pertama probation itu hari yang enak teman-teman. Karena gue nggak ngapa-ngapain pun nggak apa-apa. Singkat cerita probation gue diterima. Probation diterima, manajer gue panggil, Yon, mulai sekarang tolong lu buat pipeline. Ya. Pipeline itu kalau di Prudential tuh list nama teman-teman ya. Di kantor tuh pipeline gitu. Nah, lu mau kemana, hubungin siapa, ada project apa dan lain sebagainya. Mulai detik itu teman-teman, gue nggak sejahtera kalau kantor. Kenapa? Karena saat lu approach orang, lu mesti ngomong sama orang. Masih ingat ya, gue tadi minder untuk ketemu sama orang. Ya lu jualan sesuatu kan nggak mungkin langsung jualan, pasti lu ada basa-basinya, ada ice breaking, which is gue nggak bisa di situ. Ya teman-teman, disitulah gue mulai setiap bangun pagi gue sakit perut, sampai gue nggak nyaman kerja di situ. Bahkan ya di sebuah gedung di Mega Kuningan tuh, gue dulu masih naik motor, jam 3 sore gue nyampe, gue mesti approach orang nih. Gue tunggu di parkiran motor sampai 4:30. Kenapa gitu kan, Glenn? Karena gini, saat gue approach naik, orangnya ngobrol lebih lama dong. Bener nggak? Tapi kalau namanya karyawan jam 5 kan mau pulang, jam 5 kurang seperempat udah siap-siap. Kalau gue naik 4:30, gue paling ngobrol 15 menit terus gue pulang. Separah itu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang hadir di sini ya, gue nggak jago ngomong nih, gue nggak bisa komunikasi. Nah, lu pernah nggak sampai kayak gitu? Disuruh pergi, lu nunggu di parkiran gitu. Saking takutnya itu gue, gitu. Ya, jadi itu yang terjadi sih. Jadi akhirnya itu berdampak tuh Glenn, sampai akhirnya gue di kerjaan itu berdampak. Nah, sampai akhirnya sebelum ke Prudential, gue sempet nekat lagi. Karena gue nggak sejahtera, tapi di umur-umur segitu dulu 25, 26, teman pada merit ya. Nah, kan lu nanya tadi kan, gimana kok dari karyawan mau berubah haluan ke wirausaha gitu kan. Padahal lu punya background dan mungkin pengalaman. Suara gue jelas nggak sih? Halo Glenn, agak putus Glenn. Suara gue? Jelas. Oke. jelas. Padahal lu punya pengalaman bokap nyokap lu yang pernah gagal di wirausaha juga dari kerja tuh kok. Kan maksudnya Ya. nah itu gimana tuh, ada lu pikirnya kayak apa tuh kok rencananya? Oh, oke. Bener, good question banget kan, padahal mereka gagal ya, mestinya gue trauma gitu ya. Entah gimana, gue selalu melihat begini, saat gue kerja, ini balik lagi ya, ambil positifnya teman. Saat gue kerja, gue punya impian dong, tapi gue pasti bisa ketakar tuh. Kenapa? Gaji gue kan jelas. Contoh gaji gue terakhir kerja itu yang waktu di sales itu 5 juta. Kalau gue mau jadi 10 juta, gue udah tahu cara maksudnya kapan tuh jadi 10 juta kira-kira, naik 100%. Jadi nggak kebayang kalau mau 50 juta, jangan kan 50 juta, 20 juta dari 5 juta itu udah susah gitu. Jadi dari situ gue tahu bahwa sebetulnya nggak mungkin bisa lewat dari karyawan. Menurut gue waktu itu ya, kalau lu mau income cepet, ya kenapa? Karena gue udah bosen nggak punya duit, Glenn. Udah bosen nggak punya duit, gue ya balik lagi, nggak ada pilihan. Orang nggak punya duit kan nggak ada pilihan. Katakanlah kita mau makan, ada menu A, B, C. Saat kita punya duit, kalau kita pilih menu C, kita tahu karena kita pengen itu gitu. Tapi saat lu nggak punya duit, kenapa menu C? Ya karena duit gue mampunya di menu C. So there's no option kan. Jadi dalam hidup gue merasa ya kalau lu mau punya pilihan, bukan gue mengagungkan duit, tapi memang harus ada duit kan, realitanya begitu pada waktu itu. Nah, gue melihat bahwa cara untuk gue bisa kembali ke kehidupan gue sebelum banyak gue bangkrut, kayaknya dari usaha deh. Gitu. Nah, jadi gue tetap mencoba untuk apakah benar gitu ya. Nah, disinilah gue mulai ketemu nih sama temen gue yang MC waktu itu. Kebetulan gue kan hobi musik teman-temannya, hobi bermain musik, gue otodidak semua alat musiknya. Halo? Leon kayaknya sinyalnya ya. Putus ya, Glenn. Serangan Gorgom. Oke, Glenn. Udah oke lagi. Oke, freeze. Tadi sampai pensi kok. Sampai mana nih? Sampai pensi. Oke. Jadi gue ketemu temen gue gitu, maksudnya gue ketemu temen gue tanya, lu kalau nge-MC
lu dibayar berapa? Dia bilang, oh gue sekali MC dibayar 2 juta MC wedding. Hah, enak banget. MC wedding lu tiap kapan? Ya weekend doang, Sabtu lah. Oke, otak males gue berpikir gitu ya. Tadi kan gaji gue 5 juta kerja sebulan gitu ya. Kalau nge-MC kerja 4 minggu, berarti 2 juta kali 4, 8 juta dong. Gue cuma kerja 3 jam lah paling nge-MC. Nah, otak males gue keluar gitu ya. Wah lumayan juga. Nah, kan gue nggak bisa ngomong tadi, nggak bisa komunikasi. Tapi gue ngelihat MC itu punya trik. Ingat teman-teman, semua hal itu punya triknya. Selama kita tahu triknya, kita bisa. MC itu ada kartunya teman-teman. Jadi kalau lo mau iseng dikit temen lu merit ya kartu MC itu lu ambil, udah buyar acaranya. Karena semuanya di cue card itu kan. Nah, singkat cerita, gue bikin cue card-nya. Gitu. Gue bikin cue card-nya. Aduh. Halo kok. Ini kartunya diambil nih kayaknya. Jadi buyar. Nah, udah ada lagi. Gue pindah jaringan bentar nih. Oke. Pesawat Star Wars mungkin internetnya lagi nggak begitu bagus, Glenn. Ya, lagi terlalu jauh kayaknya dari galaksi kok ini. Terus kembali. Udah jelas ya sekarang ya? Nah, udah. Oke. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Gue ngelihat kok enak banget ya. Nah, dari situlah ilmu males gue keluar. Gitu. Mulai gue coba nih MC ya pakai cue card tadi. Jadi gue perhatiin kok yang beda cuma nama pengantin sama tempatnya doang. Ya gue bikin aja sama. Ini kan kayak skrip kita jualan Prudential kan nih. Iya, betul. Gue hafalin aja udahlah bego-bego. Masa sih gue nggak hafal ya? Sebego-begonya gue, masa gue hafal aja nggak bisa. Gue hafalin itu, ya lumayan. Dapat 2 juta awalnya seperti itu. Kok enak banget. Dari situlah gue langsung resign. Oh. Gue resign gak lama. Karena gue juga ngeliat, waktunya bebas gitu kan. Waktunya bebas, duitnya ada. Gue mulai suka dari situ. Ya, jadi bukan passion ya, nggak ada namanya passion teman-teman ya. Yang ada realita doang gitu ya. Gue juga nggak suka MC gitu ya. Kan Nah. tadi kalau gue lihat dari ininya kok, dari Sunday Punch, lu mainnya keyboard ya? Ya. Which is bukan yang benar-benar ada di depan yang memang lu nyanyi kayak atau apa gitu loh. Nah, dari orang yang mungkin minder tadi kata lu, tiba-tiba lu step up untuk ngambil keputusan, gue pengen nyobain jadi MC deh gitu loh dengan ada cue card ini kayaknya aman. Dan itu kan tapi langsung berhadapan dengan bukan cuma satu atau dua orang kok, tapi itu berhubungan dengan mungkin puluhan bahkan ratusan orang. Nah, itu apa yang lu pikirin dan gimana cara lu ngambil courage seperti itu gitu kan? Pada sama hubungannya dengan mungkin ada orang-orang yang ke Prudential juga yang hari ini mungkin minder kok ketemu orang nggak gampang, tapi mungkin mereka bisa belajar dari yang tadi lu ceritain kok. Oke. Ya kalau menurut gue gini, kita mesti tahu tujuannya kita apa. Tujuannya jauhnya apa gitu. Proses ini kan cuma sementara ya, enak gak enak kan ini sementara gitu. Kalau kita ahli ya pasti jadi enak lah gitu kan. Dan gue belajar itu dari sejak gue main musik gitu. Kan gue main musik otodidak gitu ya. Ya kadang gue ngulik lagu kayak dulu waktu zaman misalkan gue SMP gitu. Ngulik lagu tuh bisa 5 jam. Ngulik lagu. Ya kan? Tapi begitu main di depan kelas, hebat. Kan lu orang nggak tahu gue ngulik lagunya berapa lama gitu. Dari situ gue belajar bahwa segala sesuatu itu lo harus nikmatin prosesnya gitu. Ya kalau lu latihan terus juga pasti bisa. Ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau gitu kan. Wow. Nah jadi pada waktu itu gue ngeliat ya, gue deg-degan juga lah. Di depan orang gue deg-degan, tapi gimana caranya gini. Biar gue nggak deg-degan minimal, gue harus hafal semua skripnya dan kata-kata apa yang mau gue lontarkan. Nah ini yang gue pakai pada waktu gue jadi agent di Prudential. Jadi skrip gue hafal semuanya udah. Ya, jadi ibaratnya ada gempa bumi pun gitu, gue tetap masih bisa lanjutin gitu. Karena gue hafal gitu. Nah itu yang metode belajar gue dari dulu itu seperti itu. Jadi gue hafalin skripnya. Walaupun di depan orang, jadi minimal gue udah nggak ngurusin skrip. Gue ngurusin kegrogian gue. Satu part kan udah beres, gue udah hafal, gue udah tahu mau ngomong apa. Tapi part yang berikutnya kan gue tinggal bagaimana mengelola rasa deg-degan gue di depan orang kan gitu. Wow. Nah jadi seperti itu. Cuma ya balik lagi goals ujungnya apa gitu kan. Ya sekarang apakah gue mau menderita sakit perut tiap pagi karena gue ke kantor gitu, atau cuma tahan aja lah 3 jam di depan orang tapi lu dapat 2 juta kan gitu. Wow. Hidup kan tentang pilihan, balik lagi. Yes. Jadi ketika lu tahu
bahwa hidup itu tentang pilihan, lu jadi punya tujuan memang ya. Jadi punya tujuan itu memang yang untuk lu punya banyak pilihan ya mau nggak mau lu harus punya banyak uang. Betul, Dan salah betul, satu, cara early-nya adalah gimana caranya lu nge-overcome fear lu adalah dengan cara lu betul, hafalin skrip lu, pasti ada triknya tadi lu bilang, ada triknya. betul, betul. Jadi even di Prudential pun ada triknya nih guys. Ini baru permulaan nih, kalau Leonard baru cerita permulaan nih. Cerita Betul, zaman itunya justru dia ngafalin ya, gue pikir ngafalin juga kita nggak tahu berapa lamanya dan kita cuma lihat hasil aja kadang-kadang sama orang betul. ya. Iya. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi di Prudential ya kalau Leonard. Gimana Mm, caranya pertama kali lu kenal sama Prudential mm. dan apa yang menyebabkan dari tadinya lu wirausaha tadi wirausahanya jadi MC itu atau bukan? Gua akhirnya wirausaha tuh tadinya awalnya MC, tapi gua Hmm. ngelihat kenapa nggak entertainment-nya, kan gua orang musik nih. Nah. Gua pakai dari gua aja, jadi gua mendirikan entertainment Oh. juga. Gitu. Terus abis itu entertainment kan butuh sound. Kenapa sound-nya gue mesti nyawa sama orang? Gue bikin sekalian gue bisa rentalin ke tempat-tempat lain. Jadi gue ada dua itu tuh ada sound system rental, ada wedding entertainment, sekaligus Jakarta Wedding Consultant tadi wedding consultant pertama itu nggak Buset. ada yang di Jakarta ya. Dulu tuh belum zamannya masih WO gitu. Gue bikin Jakarta Wedding Consultant itu pertama di Cantik Weddingku itu gue masuk pameran di situ. Dan so Eh, far kalau gue denger berarti lu punya bisnis yang going well dong kok. iya, iya. Terus apa yang menyebabkan lu akhirnya jadi ke Prudent kok? Oke, good. Sampai tadi terakhir ya, gue lanjutin dikit ya, gue akhirnya masuk bidang kuliner. Mulai-mulai Oh. coba kuliner gitu. Karena istri gue, spouse gue, itu memang F&B, karyawan F&B gitu ya. Manajer, kalau lu tahu, gue nyebut brand deh, Chatime, dulu dia markom manajernya se-Indonesia. Hmm. Jadi ibaratnya, akan lu ngerti F&B kan, yuk kita buat deh gitu. Nah, seperti itu. Jadi gue ada 3 usaha yang akhirnya gue jalankan. Bukan malas ya artinya teman-teman ya. Gue emang ini sendu kayaknya, senang duit gue gitu. Nah, Yep. jadi balik lagi, kenapa gue seperti itu? Karena gue udah ngalamin 2 hidup. Hidup enak dan gak enak. Dan gue tahu kalau enak tuh enaknya apa sih gitu. Kalau nggak enak tuh seperti apa. Jadi gue pengen yang enak aja deh gitu. Nah, kenapa kok akhirnya gue mau ke Pru gitu ya? Singkat cerita, istri gue ini di approach sama temennya gitu ya. Sama temennya itu ketemunya di WC Mall teman-teman. Jadi kalau teman-teman lu mau rekrut ya, lu tungguin aja WC Mall, siapa tahu ketemu ya sama temen lama lu gitu. Nah, singkat cerita ditawarin. Nah, itu Prudent. Nah, istri gue nanya ke gue, lu mau nggak? Karena jujur teman-teman di tahun 2008 gue pernah join di Prudential, tapi gue nggak jalan. Gue nggak jalan gitu. Nah, istri gue takut, lu mau lagi nggak gitu ya. Nah, buat gue namanya pengusaha, ketemu peluang, denger aja dulu lah. Kan kita nggak tahu gitu ya. Selama lu nggak suruh bayar buat dengerinnya, lu denger aja dulu. Ya udah, akhirnya gue ketemuan di prospek gitu ya, di rekrut gitu ya. Gue cuma ngeliat satu. Dulu gue nggak pernah keluar negeri dan gue pengen keluar negeri. Saat bonyok gue bangkrut, gue diajak keluar negeri sama om gue. Mungkin dia kesian kali ya, nih ponakan gue bonyoknya bangkrut, kesian gue ajak deh. Itu pun cuma ke Malaysia sama Singapura. Tapi namanya orang diajak om, lu nggak bisa dong mau beli ini, mau beli itu, tahu diri dikit dong. Ya gue menahan. Tapi gue ngeliat, ya enak juga ya keluar negeri. Gitu, temen-temen. Nah, jadi leader gue, wah ke Eropa, kemana gue ngeliat, anjir, gue pengen banget nih bisa ke sana gitu ya. Ya kalau gue sih orangnya nggak muna, gue tuh orangnya paling nggak muna. Ngeliat itu, gue pengen gitu ya. Ngeliat income-nya ya, gue pengen bisa 100 juta gitu ya. Gue pengen banget. Walaupun pada waktu itu perputaran gue di bisnis juga ratusan juta juga ada. Cuma lu dapat 100 juta bersih, nggak mikirin Home pay. apa-apa. Iya. Itu nggak gampang. Iya. Karena banyak banget orang judulnya doang punya usaha gitu ya. Judulnya doang punya usaha, padahal dalamnya itu kalau lu dilikuidasi gitu ya, ya itu nggak akan ada gitu, dananya sedikit gitu. Nah, ini yang gue lihat bersih loh ini. Nah, jadi dari situ gue memutuskan, ya udah deh, why not gitu, coba aja. Kalau dari istri gue, karena dia karyawan, point of view karyawan, mungkin beberapa teman-teman ada yang background-nya karyawan, dia cuma lihat gini, kalau income gue 50 juta, dulu income dia pada waktu itu sekitar 20-25 juta. Dia bilang ke gue, kalau 50 juta mah pasti gue masih bisa lah. Karena istri gue emang lebih pintar daripada gue. Jadi dia, serius ya. Jadi gue entah dia yang pintar atau gue yang beruntung gitu ya. Jadi gue mencari istri. Jadi dia tuh kerja selalu loncat kantor, tapi naik jabatan ya, bukan loncat kantor levelnya tetap.
Dan itu jadi dia pikir gue pasti bisa 50 juta, tapi kalau 100 juta jadi karyawan, wah PR tuh gitu, PR itu. Jadi dia mengencourage gue juga. Jadi yang gue lakukan saat kita di-sharingin, gue diskusi sama dia, sama pasangan. Kita nih ada peluang kayak gini. Kita mau hidup kita kayak apa? Nah ini ada peluang seperti ini. Mau gimana nih menurut tuh kalau gue ambil dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, kalau kita punya mimpi yang sama dengan pasangan kita, dia pasti setuju kok kalau kita ambil di Prudential. Kenapa? Ya duitnya jelas kok teman-teman. Apalagi istri ya, gitu ya, cewek-cewek gitu ya, sendu banget pasti gitu kan. Udah mikirin, wah bisa beli tas apa nih kan gitu ya. Ya jadi itu teman-teman pada saat gue masuk ke Prudential, ya seperti itu direkrut. Jadi cukup ya udah rekrut aja gitu ya. Gue mencoba untuk ya udah coba jalanin deh. Seperti itu Glenn. Nah, waktu lagi lu coba jalanin kan, ini adalah sesuatu yang lu pernah coba sebelumnya di 2008 tapi lu sempet nggak jalan. Apa yang membedakan di 2008 sama yang kemarin lu join terakhir 2014 ya kok ya? Ya 14. Oke. Apa yang membedakan itu kok? Kenapa yang di 2008 nggak jalan? Leonard yang 2008 itu nggak mau coba jalanin, padahal sama-sama Prudential, peluangnya sama, jenjang bisnis juga sama kok gitu loh. Apa sih pandangan lu kok? Good question. Karena gue terlalu idealis. Gue terlalu idealis gitu ya. Gue terlalu idealis. Jadi, wah Prudential kan tepuk tangan, nyanyi pagi-pagi gitu ya. Dulu gue pikir, gue aja ke gereja menyembah Tuhan aja nggak gini-gini banget tuh. Ngapain gue nyanyi gitu kan segala macam. Idealis banget gitu, idealis. Ya, idealis banget. Udahlah, gue nggak usah lah kayak gitu-gituan. Gue idealis banget. Nah, tapi namanya realita kan beda. Udah married gitu ya. Lu tahu kebutuhan lu makin tinggi. Gitu kan. Biaya sekolah sekarang kayak apa gitu kan. Anak TK aja bisa 5 juta bayar per bulannya. TK lo ya gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya membuat gue ya ngapain lah idealis. Idealisme nggak akan kasih lu kenyang kok. Gitu. Idealisme itu nggak mungkin bisa membalikan gue ke keadaan seperti dulu bonyok gue ada duit kok gitu. Justru realitanya apa? Ya, itu yang gue pahami pada waktu itu. Jadi pada saat 2014 ya gue udah mulai serius lah ya. Gue udah tahu bahwa hidup ini realita gitu ya. Emang realitanya apa ya? Kita makan perlu bayar pakai duit gitu. Mau sekolah bayar pakai duit, mau beli rumah bayar pakai duit gitu kan. Nggak bisa kita ngomong gue anaknya si ini nih atau gue jabatan gue manajer ini loh. Oh ya gratis Pak makannya, nggak ada. Bayar semuanya gitu. Dari situlah gue melihat bahwa ya udah gue mesti jalanin. Itu Glenn. Boleh kok ceritain awal-awal lu jalanin Prudential, gimana sih caranya lu bisa bagi waktu lu antara kerjaan yang sebelumnya kan pasti nggak mungkin langsung ditinggalin gitu semuanya gitu kan. Pasti lu ada create waktu untuk akhirnya lu coba untuk belajar, training mungkin untuk lu akhirnya coba pertemuan pertama, mungkin masih ada fail dan lain-lain. Kira-kira proses apa nih yang tadi lu bilang proses ya? Proses apa sih yang lu akhirnya lakuin untuk sampai lu dari awal bisa akhirnya mungkin memutuskan untuk oke nih, this is my business gitu loh di Prudential. Oke. Satu hal gini. Gue bukan orang yang pintar sebetulnya. Jadi satu hal menurut gue kita tuh harus tahu posisi kita di mana. Sadar diri lah gitu. Sadar diri gitu. Gue tahu gue bukan orang yang pintar, gue tahu gue bukan orang yang pintar berkomunikasi gitu ya, karena berbeda nih ya, sharing insurance dengan sharing produk kan berbeda gitu kan. Waktu gue dulu di kerjaan juga di usaha gue juga berbeda. Satu, gue mau kosongin gelas. Ini penting banget ya, ini penting banget. Kenapa? Karena kosongin gelas ibaratnya dulu gue jagoan renang, sekarang ini lomba lari. Lu nggak bisa bilang lari mah gampang, di renang aja gue jago terus, kan nggak mungkin lu jalan sambil begini kan, lari sambil begini, karena beda gitu kan. Nah itu yang perlu gue sadarin pada waktu itu. Jadi saat gue kesini ya adalah ya gue kosongin gelas, gue benar-benar gue belajar, dikasih tahu apapun sama leader gue selalu terima, gue selalu telan dulu, gue nggak pernah, jujur ya, gue nggak pernah ngebantah, karena saat dikasih tahu gue perlu cerna dulu. Walaupun gue udah ada isinya kan, bukan yang bener-bener fresh graduate, tapi yes teachable, Bro Ivan, teachable bener. Jadi gue bener-bener mau belajar. Dikasih tahu apa, gue dengerin. Bahkan somehow gue selalu nanya bukan karena gue nggak tahu loh ya, karena kebanyakan orang itu malu bertanya karena kalau gue nanya berarti dipikir gue bodoh nih gitu.
Karena kadang-kadang gue sendiri mau bertanya bukan karena gue nggak tahu jawabannya, tapi gue mau tahu pandangan dia apa. Kan pandangan orang bisa berbeda-beda ya dengan satu pertanyaan yang sama. Jadi gue pengen banyak belajar. Nah di agent itu gue selalu punya prinsip begini. Gue emang agak gila sih. Gue nggak punya skill. Gue nggak hebat dalam berkomunikasi, jualan dan lain sebagainya. Gue nggak punya teman, nggak punya networking. Ingat ya, gue malas berteman gitu ya. Semua gue boleh nggak punya. Tapi kalau pemikiran positif tentang diri gue nggak punya, mati aja lah gue. Masa satu-satunya doang yang gratis ya, pikiran positif aja gue nggak punya, selesai lah hidup gue. Jadi itu yang gue pikir gue harus bisa. Nah dari situ gue mulai pada waktu agent tuh kan gue ngeliat kalau leader tuh kan pada pakai jas gitu ya. Gue tuh sampai ngomong sama istri gue, gue pengen dong pakai jas gitu ya. Istri gue bilang, lu jangan malu-maluin aja, lu kan masih agent, masa kantor pakai jas segala macam gitu ya. Gue sampai segitunya karena gue pengen banget jadi leader gitu ya. Gue pengen banget sukses gitu. Ya udah deh, akhirnya win-win solution gue pakai dasi aja. Waktu dulu ya di agensi lama gue di Vision tuh begitu kan. Jadi ya udah gue pakai dasi karena di agent aja gue berpikiran gini. Yes, role model. Gue hanya berpikiran bahwa yang gue ini adalah leader. Ingat teman-teman, saat gue agent ya, gue adalah leader. Yang membedakan leader beneran sama gue cuma masalah jas. Tapi pola pikir gue harus pola pikir leader, cara bicara gue, cara bicara leader, cara bertindak gue, cara bertindak leader, itu yang ada dalam pola pikir gue selagi gue agent. Nah, jadi ini yang ya emang agak ini ya teman-teman, agak ekstrim ya, mohon maaf gitu ya. Kadang-kadang agent gue sendiri kalau gue ceritain ini, masa sih lu begitu gitu ya. Karena agak gila sedikit ya udah apa. Tapi yang biasanya gue ceritakan ke tim gue, pikiran kita ini bisa dimanipulasi. Ya, pikiran kita ini bisa dimanipulasi. Ini quote yang menarik nih. Maksudnya apa bisa dimanipulasi? Kadang-kadang kita misalkan prospek, aduh, gue malu lah, gue nggak bisa jualan. Itu kan manipulasi pikiran kan. Kenapa nggak kita manipulasi? Gue pasti bisa kok di bisnis ini. Gue pasti berhasil kok. Gue pasti bisa naik jadi AAD tahun ini. Bedanya apa? Itu kan sama gitu. Nah itu yang gue lakukan. Jadi pada waktu gue nggak punya modal ya, dalam arti kata modal, skill dan lain sebagainya, ya minimal gue punya modal pikiran gue yang positif lah. Nah itu yang gue tanamkan dari sejak gue agent. Ya puji Tuhan abis itu makanya puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan buat naik setiap tahun kan pada waktu itu gitu ya. Itu sih Glenn. Nah, kok balik lagi tadi kan lu sempat bilang bahwa lu punya background dengan diri lu merasa minder. Tapi begitu lu ada di Prudential, lu bilang kayaknya identity gue mesti bener nih. Kalau semua orang gue nggak ada modal, gue nggak punya teman, gue nggak punya apapun, tapi gue punya pemikiran positif tentang diri gue, ya gue berarti punya sesuatu yang bisa gue maju gitu kan. Nah, tapi gimana sih caranya lu bisa merubah dari perspektif lu yang tadinya lu minder, sampai akhirnya lu bisa nih, oke, gue masih punya pikiran positif tentang diri gue gitu. Ya, good. Gue cuma ngelihat 200 juta per bulan, Glenn, dari leader gue. Income 200 juta per bulan ditunjukin kan. Anjir, 200 juta, men. So, gue bukan orang yang munak ya, kadang-kadang ya ini di luar sana, di legacy gue yakin gak ada gitu ya. Ini ada income nih segini, itu kan elu lah. Gue uang mah gak masalah buat gue, misalkan gitu ya. Gue, ya jujur, gue itu nggak munak ibaratnya. Gue suka duit, jadi pada waktu dikasih lihat duit, ya gue mau. Dan tujuan gue, ya balik lagi ya gue mencapai income seperti itu, seperti leader gue. So, tadi ada yang ngomong role model ya, satu. Ternyata setelah belajar NLP gitu, tahu, lu modeling aja orang yang lu mau gitu kan. Jadi lu model cara dia berbicara, bahkan cara dia berjalan, cara dia bertindak, lu model aja, pasti lu akan ikut kok. Itu yang gue lihat. Gue mau 200 juta, ya udah gue ikutin aja deh apa yang kata dia. Bahkan kalau boleh sharing sedikit ya, leader gue itu kalau prospek dulu tulisannya kebalik kan. Gue belajarin tulisan kebalik. Lu jadi belajar nulis gimana caranya? Lu di sini, dia di situ, dan gue bisa nulis dia yang baca gitu kan? Yes, betul banget. Orang-orang pikir lu diajarin ya? Enggak, gue nggak diajarin. Karena gue pengen punya income kayak dia gitu loh. Ya apapun yang positif gue ikutin aja deh. Ngapain sih orang? Menurut gue kelebihan Prudential tuh ada mentornya gitu. Ada yang ngajarin lu ngapain neko-neko. Dulu aja di tempat usaha gue aja ada salah, ada apa, ya kita jalanin kok. Yang nggak ada gurunya ya. Di Prudential ada gurunya, lu ikutin, masa lu nggak mau ikutin? Ngapain lu cari jalan sendiri ibaratnya. Itu yang gue lakukan gitu. That's good. Wow.
Nah, waktu lagi keluar dari proses yang pertama kali lu akhirnya, oke lah gue pengen 200 juta ini gue pengen. Ya. Pastinya jalan nggak semulus itu dong kok. Betul, yes. Pastinya ada problem demi problem yang mungkin pernah nggak sih poin di mana kayak gila nih nggak beres-beres nih gitu loh. Lowest point of your Oke. life di Prudential atau mungkin Oke. proses yang menarik yang bisa lu ceritain buat kita nih kok dalam Oke. mencapai apa yang lu pengen gitu. Oke, yang pertama mungkin ini ya, waktu gue prospek pertama kali ya, biar temen-temen tahu gitu bahwa nggak semulus apa yang terlihat gitu ya, biar temen-temen juga paham gitu. Bentar nih, ini agak nge-lag sedikit nih, gue tungguin bentar nih. Nge-lag ya Glenn? Udah oke. Oke, aman ya Glenn? Ya aman. Oke. Tenang teman-teman, kalau nge-lag gue stop dulu gitu, biar connecting dulu. Gue pengertian kok. Kak Leonard. Gue pengertian. Nah, pada waktu gue prospek pertama, gue udah latihan nih teman-teman. Ingat, kita latihan sehebat apapun di lapangan pasti ada berbeda. Itu udah pastilah ya. Kita latihan renang aja kalau udah nyemplung juga pasti berbeda gitu kan. Nah, pada waktu gue prospek pertama kali, jadi gue itu masih ada meeting WO waktu itu, jam 1 siang. Tapi gue datang terlalu pagi. Gitu. Ada function hall. Function hall itu di bawahnya ada kayak ITC-nya gitu teman-teman. Gue ini orangnya nggak berani. Kebetulan istri gue itu dia lebih berani lah. Gitu. Singkat cerita istri gue dulu juga mantannya Prudential lah waktu dia kuliah gitu ya. Jadi gue diajarin sama dia, gue tuh nggak berani gitu ketemu orang. Kata istri gue, lu kan udah latihan, lu udah belajar, ayo dong coba cerita. Gitu. Wah teman-teman gue ya gitu. Ini bukan, maju lagi ke tokonya yang lain gitu kan. Ada satu kantor kecil gitu, gue ngeliat ini nih kayaknya engkoknya bisa. Engkoknya bisa nih kayaknya ya. Nah, akhirnya gue coba lewat depan toko itu, tapi itu gue 3 kali mondar-mandir teman-teman. Karena takut gitu kan. Mau masuk nggak? Sampai 3 kali. Akhirnya gue beranikan diri cerita. Ya, gue cerita tangan gue gemeteran. Ya, gue cerita tangan gue gemeteran sampai pada waktu dievaluasi ya di mobil istri gue sampai ngomong, lu tangan lu kenapa gemeteran gitu sih? Ya gue takut. Gue nggak pernah cerita sama orang yang dikenal aja gue takut, apalagi ini nggak dikenal gitu ya. Gue takut teman-teman. Ya, nah habis itu singkat cerita teman-teman dia udah punya polis juga, udah punya 4 polis teman-teman. Ya, udah punya 4 polis, tapi kan kita diajarin ya review polis dan lain sebagainya. Singkat cerita setelah tiga kali pertemuan closing teman-teman. Pada waktu itu ya closing. Nah dari situ gue membuat pikiran gue bahwa gila orang yang nggak gue kenal aja mau loh, apalagi teman-teman gue. Nah dari situ akhirnya gue mulai berani tuh canvassing sendirian teman-teman. Jadi caranya teman-teman kalau Anda takut melakukan apapun, cobain dulu karena lu mesti lakukan. Contoh ya, mungkin di sini seumuran semua ya karena tadi tahu Satria Baja Hitam semua kan gitu ya. Nah anak-anak teman-teman kalau takut main prosotan, gimana caranya biar dia nggak takut? Lu suruh turun naik prosotan. Begitu dia udah ngerasain, ternyata nggak apa-apa ya, gue nggak jatuh, nggak kenapa-napa, dia jadi berani nggak? Berani. Exactly. Nah, kalau kita takut dalam prospek ya, awal-awal agent-agent yang baru mungkin ya, lakukan aja deh. Lu akan lihat, oh ternyata gue nggak disiram ya, gitu ya. Gue nggak dicaci, nggak diapa-apain kok ternyata gitu kan. Ya udah. Nah, jadi kalau Anda takut, lakukan. Dari sejak itu teman-teman, gue mulai lakukan terus. Nah, tapi kan nggak semuanya smooth gitu. Kalau tadi Glenn tanya, ya hambatannya apa? The lowest part dalam hidup gue apa? Takut ular ya. Lu coba pegang ular bro. Ini Bro Raihan nih kan. Oke. Gue kenal Bro Rehan cukup lama pada waktu gue UM tuh sama Winnie ya. Ya. Oke. Nah, sampai mana tadi? Oke. Lowest part ya. Lowest part-nya adalah pada waktu gue naik jadi UM dan leader gue memutuskan untuk berbeda prinsip. Ya, jadi kayak di sini leader-leader pada tahu semua kan kejadian bahwa ada leader besarnya yang pindah ya, diangkut planet lain gitu ya. Leader gue pergi juga, Bo, gitu. Gue itu masih UM, ucu-ucu gitu ya. Ya, jadi pada waktu itu ya gue UM ucu-ucu. Nah, pergi tuh ketemu sama Winnie dan Raihan tuh. Ya. Dapat MYLC waktu itu gue ingat banget. Pulang dari MYLC ya, diadakan pertemuan. Ya, pertemuan kacauan itulah. Jadi gue tuh nggak ngerti apa-apa, Bo. Pulang dari sana tuh gue nggak ngerti apa-apa gitu. Puji Tuhan ya, kejadian itu September, puji Tuhannya Juli itu gue confirm SUM. Karena setelah itu unit gue 0, Bo. Di September itu setelah pengumuman unit gue 0, nggak ada jualan sama sekali. Wah dulu kacau deh. Mau kemana gitu ya.
itu the lowest part dalam hidup gue karena aduh gue ini mau ngapain. Semua tim dari leader gue pergi, directnya pergi, hanya gue yang tersisa. Nah, gue mau kemana gitu ya? Karena di sana nggak tahu nih musuh atau lawan atau kawan nggak ada yang tahu karena semuanya sama nih. Ini gimana nih? Orang juga takut ketemu gue. Kenapa? Karena dipikir gue loyalisnya leader gue udah pasti hijrah gitu kan. Jadi gue nggak tahu mesti kemana gitu ya. Tapi Tuhan percayakan, Tuhan pertemukan dengan beberapa orang, akhirnya gue bisa stay di Prudential. Ya itu luar biasa banget ya. Bisa dibayangkan bahwa tanpa kehadiran seorang leader, jujur ya teman-teman, Anda harus berterima kasih dan bersyukur banget kalau Anda masih punya leader yang membimbing Anda. Manfaatkan secara positif. Gitu. Karena nggak ada leader itu, ya Anda bisa sukses, tapi lama gitu loh. Lama, kan harus reinventing the wheel ya, cari-cari sendiri gitu ya. Itu yang gue lakukan. Tapi puji Tuhannya, puji Tuhan, gue terus berdoa ya, tapi puji Tuhannya terus Tuhan pimpin ya, setiap tahun boleh prestasi. Wow. Yang penting ya gue bilang kemarin Riko juga ngobrol ya sama Riko ya. Yang penting kita setia aja gitu. Yang penting kita setia dalam proses. Gitu. Kadang kan orang pengennya instannya gitu. Orang melihat hanya hasil akhirnya. Tapi percayalah di dunia ini nggak ada yang ucuk-ucuk semuanya berhasil. Semua orang sukses itu pasti ada proses. Nah itu yang gue coba terapkan dalam hidup gue ya. Setia dalam prosesnya. Itu Glenn. Wow. Jadi waktu lagi kejadian hiruk pikuk yang kayak tadi gitu, memang tim lu bener-bener udah gitu nggak ada jualan sama sekali. Nggak ada. Dan apa yang lu lakuin untuk lu bisa overcome itu kok? Tadi kan lu bilang setia sama prosesnya nih. Nah, boleh kasih kita kira-kira nih setianya lu waktu lagi nganggep tidak ada hasil atau mungkin keadaan lagi nggak mendukung lu, leader lu bahkan pindah gitu loh. Yang lu lakuin tuh apa sih kok? Oke. Yang gue lakukan berdoa. Yang gue lakukan adalah gue mencoba untuk selalu meeting sama tim gue. Walaupun dulu belum zamannya Zoom gitu ya. Di kantor gitu ya, gue tetap ikut training kantor ya, tiba-tiba lagi trainingin si merah, tiba-tiba yang ngajar halu gitu ya, jadi ceritain yang biru gitu kan. Wah, langsung gue bawa tim gue keluar gitu. Gue kayak induk ayam gitu kan. Ya intinya gue terus rapatkan barisan. Minimal puji Tuhan yang gue bilang, gue udah pegang SUM pada waktu itu. Jadi fokus gue udah, kita amanin dulu gue mesti kemana. Gitu. Yang penting akhirnya gue, puji Tuhan kasih tempat kan, akhirnya ya udah gue kesana, ya udah gue bangun ulang tim gue. Bangun ulang dari nol, ya seperti itu. Dan Kayak lu gitu akhirnya sih. cari mentor juga sampai sekarang kok atau? Mentor gue jadi banyak, semua orang. Termasuk I Ko Andre juga mentor gue kan, gue mendengarkan juga sharing-sharing yang Ko Andre, Ko Victor ya, banyak belajar gitu. Dari teman-teman yang ada di Legacy juga gue banyak belajar. Wow, ini salah satunya cukup relate sama gue soalnya Kolion. Iya. Karena gue pribadi yang ngerekrut gue tuh udah nggak ada di Prudential. That's why gitu. waktu itu gue pernah berpikir bahwa I don't have to rely on one person gitu loh. Ya. Tapi gue bisa banyak belajar dari berbagai orang. That's why salah satu hal yang kenapa gue belajar banyak dari banyak orang adalah karena gue nggak punya mentor yang satu-satunya dulu. Ya. Nah karena mereka dia udah nggak ada, akhirnya gue jadi belajar sama banyak orang. That's why kalau kita tahu tujuannya, I think semua problem kita juga nggak akan jadi masalah gitu ya, karena kita justru makin grow dari sana. Tadi kan either you close the deal or you grow gitu kan. Either kita berhasil atau kita bertumbuh. Betul. Jadi betul. Boleh kasih applause buat Ko Leonard dong, teman-teman. Menurut gue ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Itu courage loh, karena gue pikir untuk lu bisa meneruskan di saat orang lain berhenti atau pindah, tapi lu mempunyai sesuatu yang lu percaya di Prudential, gue tetap bisa berhasil di sini. Dan menurut gue itu courage yang bisa kita banyak belajar hari ini. Nah, menurut lu dari apa dampaknya dari keputusan yang lu ambil untuk lu tetap stay di Prudential waktu lagi yang lain udah nggak ada, dan lu tetap setia sama prosesnya lu kok. Dan hari ini apa dampaknya dalam kehidupan lu dan keluarga lu kok? Halo? Oke, bentar nih, agak nge-lag sedikit nih. Bentar. Oke, sip. Nah, tadi agak nge-lag, jadi gue tungguin dulu gue. Oke. Dampaknya adalah akhirnya gue mendapatkan impian gue pada waktu itu. Kan gue pengen 100 juta pertama gue dari Prudential ya. Akhirnya gue mendapatkan sesuai dengan jenjang karir. Wow. Ya, itu yang menurut gue
itu adalah sebuah hadiah terbesar gitu dan kesetiaan gue pada waktu itu. Itu Glenn. Wow, keren banget, keren banget. Dan apa dampak dari 100 juta itu kok terhadap Nah, keluarga lu kok? good. Kadang kan orang mikir, kok duit doang gitu ya di Prudential. Padahal enggak. Satu, gue dapet satu waktu yang jelas. Bisa berkumpul sama anak-anak. Itu kan enggak, itu hal yang mahal loh teman-teman. Mungkin di Prudential kita nganggapnya itu remeh ya gitu. Padahal itu hal mahal sekali sama di luaran sana. Berkumpul bersama keluarga gitu kan. Terus kemudian satu, relasi lu dengan orang tua, dengan saudara-saudara, itu penting sekali. Relasi lu dengan Tuhan, gitu ya, itu juga dampaknya banyak. Dan yang berikutnya adalah, gue merasakan gue bisa berbagi lebih ke orang lain. Gue tuh orangnya suka nggak tegaan deh kalau ngelihat orang susah. Kenapa? Karena gue dulu susah. Gue dulu susah, gue sampai ada 1 minggu gitu, gue hanya bisa makan Indomie doang. Gitu, karena bener-bener nggak ada duit buat beli makanan gitu kan. Jadi gue bisa berbagi lah. Itu yang paling besar yang gue rasakan, bahwa dengan Tuhan percayakan ada berkat, artinya Tuhan pasti percayakan kita untuk memberkati orang lain. Itu yang gue rasakan sih. Dan gue tentunya di tim gue ya, gue jadi semakin bisa mengajak orang untuk merasakan apa yang gue rasakan. Wow. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir kok. Boleh. Nah, dari apa yang lu udah alamin, kan dari lu orang tua lu sempat bangkrut, lu sempat jadi minder, tapi lu memutuskan untuk lu mau berusaha supaya lu punya banyak pilihan tadi. Ya. Dan akhirnya ada rangkaian-rangkaian pilihan yang terjadi dalam kehidupan lu kok. Bahkan sampai udah di Prudential pun, ketika lagi semangat-semangatnya lu udah achieve SUM, tiba-tiba ada pilihan untuk lu bisa berhenti karena ada urusan yang dari luar itu kok. Nah, apa sih yang membuat lu memiliki pilihan-pilihan yang menurut kita itu berani? Boleh diceritain kok, menurut lu kenapa sih akhirnya lu jadi, kalau lu lihat flashback gitu, karena kita hanya bisa assess dari apa yang udah terjadi dalam kehidupan kita kan kok. Kira-kira apa sih yang membuat lu punya courage itu kok untuk memutuskan sesuatu yang berani, yang mungkin nggak semua orang bisa juga sih kok? Ya kalau seperti itu, gue cuma satu yang gue pegang ya, hidup ini pilihan itu udah pasti. Jadi setiap pilihan yang kita ambil mengandung konsekuensinya, itu udah pasti. Dan kalau semua orang itu bisa, bukan bisa nggak bisa, lu mau atau enggak, dah kuncinya itu kalau menurut gue. Jadi lu nggak bisa pun, tapi kalau lu mau, ya lu pasti bisa kok, gitu. Nah berikutnya adalah satu, lu tahu apa yang lu mau dalam hidup. Karena banyak orang nggak tahu apa yang kita mau dalam hidup kita. Mungkin bukan yang kita mau ya, mungkin orang tua kita mau, atau pasangan kita mau, tapi apa yang benar-benar lu mau kita sendiri nih, kita sendiri nggak tahu gitu. Nah kita mesti tahu dulu apa yang kita mau. Nah itu yang membuat gue balik lagi bisa stay di Prudential walaupun banyak goncangan. Terus apa namanya ya, kita juga tetap bisa melakukan apa yang kita rasa nggak suka gitu kan nggak, orang disuruh training, siapa sih yang mau training teman-teman? Jujur ya, gue ngomong dewasa semua ya gitu. Training itu kan bosen gitu. Gue mau muterin satu video deh bro tentang training. Boleh kok, silakan. Semoga nggak nge-lag ya. Semoga nggak Oke. nge-lag nih. Gue mau puterin sesuatu nih. Ini dia. Kelihatan nggak Glenn ya? Kelihatan kok. Oke. Sorry, tadi belum gue cek soundnya, bentar ya. Oke. Kelihatan ya Glenn? The voice going. Do you do exercise or how do you work that? I mean, I still have a coach. Really? I do have a coach. And What does a coach do with you? it's really boring. Why do you need that? It's a stretch. If you go and see a dancer stretching on the floor, you might think she's very flexible. Wow, she can really stretch that leg. But it's not choreography. It's not artistically beautiful. So and then you go on stage and you give it. Give me a vocal warm-up. What do you do? Well, like that. This is before in the dressing room? I do this for a few different ones, obviously, but it's just to
Pri, pre, pra, pro, pru, pro. Oke, oke. Gue nggak tahu tadi sempet nge-like atau enggak ya videonya. Oke, tapi kalau 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 nge-like pun gue cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa Celine Dion itu juga latihan. Celine Dion itu training. Celine Dion itu kalau nyanyi nggak mungkin fals teman-teman. Tapi perlu training, perlu latihan gitu. Dan saat Anda merasa training itu boring, lu ingat Celine Dion deh. Karena semua orang merasakan itu gitu. Gue nggak mau munafik ya. Tapi pilihan kita itu yang menentukan kita jadi orang sukses atau enggak. Yang membedakan orang sukses itu saat training itu boring, lu mau tetap stay di situ atau leave. Resikonya sama-sama ada kok gitu. Nggak apa-apa, lu mau ninggalin ya jangan marah kalau nggak start club misalkan. Jangan marah kalau nggak naik AAD misalkan. Kan gitu. Ya, tapi saat lu start club, saat lu AAD gitu kan, lu baru lihat gila men. Ternyata training boring misalkan gitu ya. Gue yakin training di sini nggak boring ya, karena tadi gue ngeliat seru banget gitu. Tapi lu lihat bahwa gue menahan rasa males itu gitu, ada kok hasilnya gitu. Nah jadi teman-teman yang mau gue sampaikan di sini wajar. Kalau lu boring, bosen wajar. Tapi bagaimana kita mengelola itu yang membedakan antara orang sukses dan belum sukses lah gitu. Wow, that's good. Gue suka banget pernyataan tadi barusan. Ko Leonard, sebelum kita berpisah nih, karena waktu memisahkan kita, kalau misalnya lu nih yang jadi leadernya kita semua nih, dan hari ini kita adalah directnya lu semua, kira-kira nih apa yang perlu menurut lu ya, apa pilihan yang perlu kita ambil dalam kita dari Prudential dan untuk kita bisa sukses di Prudential? Kira-kira lu bakal ngomong apa nih sama kita? Oke, ini berat banget contohnya. Gue jadi takut sama Ko Andre, ntar nih nggak berani gue nih mau ambil tanggung jawab ini. Oke, tapi gini teman-teman, gue ceritakan satu hal ya, mungkin ini juga tadi kan pertanyaan udah mau habis gitu kan, gue ceritakan satu hal. Teman-teman mengalami hal yang mungkin terlihat gagal gitu, nggak apa-apa. Gue pada waktu mencoba di 2014, gue tuh sudah mau resign loh dari Prudential untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, ya. Gue udah ketemu sama leader gue, ketemuan yuk. Tapi namanya leader kayaknya ada aja ya six sense-nya. Kayak dia tahu gitu gue mau ngapain. Dia tuh tanya gini, Yon, lu minggu lalu kan gue cerita, aduh Dar, susah Dar, gila nggak ada orang yang mau, gue prospek gak ada yang mau nih. Oh gitu ya Leon ya, oke gini. Dia kasih kertas, Leon coba tulis deh. Seminggu lalu ini, ya siapa aja yang lu prospek? Wah, gue tulis 1 nama, 2 nama, abis itu anjrit men. Gue bohong coy. Karena seminggu lalu gue cuma prospek 2 gitu kan. Wah, itu kan malas banget gitu. Gue kebetulan tipe orang yang gue nggak suka. Kesannya kan gue yang salah dong berarti itu kan. Gue nggak mau gitu. Nah, waduh, gue tuh nggak suka kalau kalah tuh kalahnya terhormat lah gitu. Gue udah prospek 20, nggak ada yang mau closing kan lebih terhormat gitu kan ketimbang 2 gitu kan. Nah, merasa tertampar. Leader gue ngomong gini, Yon, lu 6 bulan aja. Lu stay deh 6 bulan di sini, tapi lu lakukan pakai cara gue ya. Kalau 6 bulan lu nggak bisa closing juga, lu boleh resign. Iya dia ngomong gitu. Cocok nih buat gue ya. Gue ngomong sama istri gue bilang begini. Ini kita buktikan nih. Jadi beneran kalau emang nggak bisa kan kita enak mundurnya kan. Emang gue udah prospek kok ternyata nggak bisa nih gitu kan. Nah, dan gue lakukan temen. Ya, ternyata setelah 6 bulan income gue itu 8 juta per bulan. Setahun. Nah ini agak nge-lag nggak nih? Aman ya. 6 bulan income gue 8 juta dari Prudential. Setahun 16 juta dari Prudential. Akhirnya gue nggak jadi resign, Bo. Gue nggak jadi resign. Ya. Kuncinya apa? Kadang-kadang, ini buat agent baru kebanyakan. Agent baru gitu ya. Melakukan tuh bukan yang disuruh sama leader sebetulnya. Gua itu padahal pengen buktiin ini loh cara yang lu kasih itu nggak berhasil, jadi gua udah ya bye-bye gitu. Ternyata gua ikutin caranya dia persis, closing gitu. Jadi yang mau gua tekankan di sini, yuk dengerin di agensi kalian punya training apa, leader kalian ngomong training apa. Karena leader itu nggak mungkin
jerumusin kalian kemana-mana gitu loh. Dia pasti mau kalian sukses. Orang yang pengen kalian sukses ya hanya leader kalian gitu. Nah, so kalian dengarkan. Nah, itu yang gue pakai. Akhirnya ya sampai sekarang deh gue gitu. Nggak jadi resign gitu. Yang penting satu, disiplin terus. Lu nikmatin proses, disiplin terus. Karena yang penting lu tahu titik terangnya ada di mana. Disiplin. Yang kedua adalah mau belajar. Rendah hati deh mau belajar. Ingat, saat kita bertanya, bukan artinya kita nggak tahu kok. Saat kita bertanya, kita bisa aja, kita lagi pengen tahu point of view dia terhadap case itu seperti apa. Gitu. Jadi jangan terlalu ngerasa, kan banyak ya orang mikir kalau gue nanya, artinya gue kayaknya bodoh gitu. Enggak. Justru lu bisa tahu banyak point of view orang dari sebuah case. Gitu. Jadi nanya aja, it's okay. Udah, mau belajar, disiplin, dan aktivitas. Gitu, Glenn. Wow, mau belajar, disiplin, dan aktivitas. Itu udah ngesam apa yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari ya, teman-teman. Agak nge-lag ya? Oh, oke. Udah. Okay. Udah. Tadi udah beres kok. Udah ya? Mau belajar, aktivitas, lakukan ya tadi ya? Yes. Action ya, lakukan, belajar, aktivitas, disiplin tadi ya? Ya. Nah, itu udah ngesam apa yang sebenarnya kita butuhkan di Prudential. Dan gue thank you banget untuk Ko Leon udah hari ini ngingetin, dan menurut kita banyak belajar dari Ko Leon hari ini. Boleh kasih applause teman-teman buat Ko Leon. Dan sebelum kita ke breakout room, ada Philip yang mau say something. Wow, thank you Bro Leonard, thank you Glenn. Saya sengaja Glenn, jadi tadi nggak nemenin Glenn buat ngobrol bareng sama Ko Leonard, tapi bersyukur kenapa? Karena saya bisa nikmatin apa yang kalian ngobrolin gitu loh. Nah, jadi salah satu sharing, salah satu bentuk sharing yang gua sukai itu yang kayak gini, yang sebenarnya Ko Leonard itu ceritain apa yang memang Ko Leonard hidupi. Kadang-kadang kan ada orang cerita tentang teori ya, which is teori juga saya percaya dia hidupi. Tapi apa yang hari ini saya dengerin, bahkan kadang-kadang saya merem sendiri gitu ya. Saya coba menghidupi apa yang Ko Leonard ceritain. Nah, jadi hari ini saya cuma pengen ceritain aja buat teman-teman, ini mungkin apa yang saya dapetin ya. Saya percaya teman-teman dapetin banyak. Tapi apa yang Ko Leonard ceritain itu dari waktu pertama kali Ko Leonard ceritain dia minder karena umur 17 tahun. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya kena mental gitu ya. Di umur 17 tahun, guys. Itu hidup berubah drastis 180 derajat. Itu kan nggak mudah. Pas gue pikir-pikir waktu Ko Leonard cerita ya, saya itu bukan mengcompare, saya itu membandingkan dengan hidup gue dulu. Bersyukurnya dulu gue masih nggak, saya ngalamin hidup seperti Ko Leonard-nya waktu masih kecil. Which is kenapa saya bilang bersyukur, karena waktu masih kecil itu saya nggak terlalu banyak mikir. Ya nggak sih? Kalau umur udah 17-18, itu nggak mudah. Saya tahu ini, wah nggak mudah ya. Saya dulu pernah waktu udah umur 17-18 kan momen pacaran ya nggak sih? Mau bawa pacar ke rumah, saya dulu numpang. Saya udah punya statement dalam otak ya. Habis ini putus. Kasih putus. Nah, tapi Ko Leonard hidup waktu umur 17 tahun ya. Ngalamin hidup seperti itu, diizinkan Tuhan. Dapat ujian tapi bisa tetap maju. Itu menurut gua keren banget. Oke. Dan gue senang banget sama judulnya Your Choice Matters gitu ya. Menurut gue bener banget karena bukan masalah lu bisa atau nggak bisa, tapi pilihan lu mau atau nggak mau. Oke, buat Ko Leonard apa yang tadi diceritain, buat Ko Leonard tetap berpikir positif, tetap kreatif. Oke, nggak mati akal walaupun nggak mudah, sesuatu yang nggak bisa karena minderan, tiba-tiba jadi MC itu kan beda banget tuh. Itu kayak hidup dari begini dibalikin lagi sama Ko Leonard karena yang tadinya minder, mau ngobrol sama orang nggak bisa, ini jadi pembawa acara, gila. Menurut gue itu keren banget. Tadi bilang nggak idealis, oke, rendah hati karena Ko Leonard mau sadar diri. Even dia tahu dia sebenarnya bukan kosong-kosong amat, bukan gelas yang kosong, tapi mau belajar, mau rendah hati. Menurut gue itu satu bekal hidup buat kita seminggu ini ya, buat kita teman-teman, buat kita mau bantu orang, buat kita mau keluar bikin janji telepon, ini udah lebih dari cukup. Wow, thank you banget Ko Leonard.
Thank you banget. Senang. Boleh setahun 3 Sama-sama, kali Bro. sharing begini Ko Leonard. Thank you, Oke, Ko gitu Leonard. aja, Glenn. Thank you, Glenn. Thank you, Ko Leonard. Sama-sama.